Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Irawan Sihombing dengan NIM 22010004. Di sini saya akan menjelaskan peran gravel pack dalam mengatasi kepasiran. Di sini saya akan membahas yang pertama itu gravel pack, kemudian prinsip kerja gravel pack, kemudian jenis-jenis gravel pack, kemudian faktor penyebab terproduksinya gravel pack, kemudian akibat terproduksinya pasir, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dan materi pertama itu gravel pack. Gravel pack merupakan metode yang digunakan untuk mencegah terproduksinya pasir ke dalam subur. Tujuannya adalah untuk mencegah eh, suatu mencegah terproduksi butiran pasir agar tidak masuk ke dalam sumur produksi. Jadi di gambar ini kita lihat ini formasi dan gravel pack itu dikelilingi dipasang di sini. Jadi dia menahan agar pasir itu tidak ikut masuk ke lubang sumur. Hanya pinggir-pinggir ini dipasang, dimasukkan gravel, dan dia akan menahan eh, pasir-pasir yang mau ikut masuk ke lubang sumur. Ini adalah salah satu metode yang paling efektif dan teruji untuk mengendalikan produksi pasir di berbagai kondisi reservoir. Tujuan utamanya itu untuk melindungi peralatan, mencegah kerusakan pada pipa produksi, pompa dan fasilitas permukaan akibat erosi pasir. Kemudian menjaga integritas sumur, menstabilkan formasi batuan di sekitar lubang sumur, dan mencegah runtuh. Kemudian memaksimalkan produksi, memastikan aliran minyak atau gas tetap efisien dan stabil sepanjang masa pakai ukur. Kemudian di sini kita masuk ke prinsip kerja gravel pack. Nah, jadi di sini ini yang pertama kita memasukkan screen di mana dipasang di dalam sumur, berfungsi sebagai lapisan filtrasi utama, memiliki ukuran lubang tertentu agar gravel tetap tertahan dan pasir formasi tidak ikut masuk. Screen ini adalah elemen pertama yang menjaga agar gravel maupun pasir tidak masuk ke produksi. Kemudian kita mengalirkan gravel ke anulus. Nih, di mana gravel itu diinjek untuk memenuhi anulus. Nah, inilah gravelnya diinjeksikan, masuklah ke seluruh anulus sampai penuh. Kemudian carrier fluid diproduksikan kembali
Berikut adalah prinsipnya, prinsip kerja grapple pack. Ada komponen utama sistem grapple pack. Yang pertama ada grapple. Eh, Umumnya menggunakan pasir silika atau silika sand yang bermutu tinggi atau alternatif seperti keramik untuk kondisi yang lebih ekstrim. Yang kemudian ada screen, berfungsi sebagai penahan grapple agar tidak terbawa masuk ke dalam sumur. Pada screen harus lebih kecil daripada ukuran grapple yang dipilih. Kemudian ada fluida pembawa atau carrier fluid. Cairan yang membawa grapple dari permukaan dan menempatkannya di downhole harus memiliki kemampuan suspensi yang baik, bersih, dan tidak merusak formasi. Kemudian ada packer. Packer ini untuk menyekat antara anulus dan memberikan sandaran mekanis untuk assembly. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gravel pack. Di sini ada dua jenis yaitu open hole dan cast hole. Untuk open hole ini metode eh, yang untuk open hole dia tidak memakai eh, tanpa casing, dan yang cast hole dia di casing dan semen. Eh, untuk metode open hole itu untuk metode cast hole casing dipasang dan semen sepenuhnya hingga menutupi zona formasi produktif, kemudian dilakukan perforasi. Untuk perbedaan open hole dan cat hole itu perforasinya tidak diperlukan, dan untuk cat hole dia memerlukan perforasi atau pembuatan lubang melalui casing dan semen. Kemudian untuk grapple-nya, untuk open hole, grapple-nya mengisi antara anulus antara saringan dan formasi batuan. Kemudian untuk cat hole dia grapple-nya mengisi anulus antara saringan dan casing berlubang serta terowongan perforasi. Untuk biaya dan kompleksitasnya, untuk yang open hole cenderung lebih sederhana dan lebih murah, sedangkan yang cat hole cenderung lebih kompleks dan lebih mahal karena ada biaya semen dan perforasi. Kemudian integritas struktural, yang open hole bergantung pada stabilitas formasi, yang cat hole didukung oleh casing dan semen yang kuat. Jadi dapat disimpulkan perbedaan open hole dan cat hole ini. Open hole berinteraksi langsung dengan formasi, sementara untuk cat hole menggunakan casing sebagai media perantara untuk mengakses reservoir melalui lubang buatan atau perforasi. Kemudian ada faktor penyebab terproduksinya pasir. Dikarenakan melemahnya kekuatan formasi disebabkan oleh proses di reservoir, seperti yang pertama itu ada leaching of carbonate cement, larutnya semen karbonat penyikat butiran pasir oleh air formasi, kemudian peningkatan tegangan insut akibat dari penurunan tekanan reservoir, kemudian kerusakan formasi dikarenakan akibat operasi yang tidak tepat seperti penggunaan fluida kerja yang agresif. Kemudian meningkatnya gaya drag atau perlawanan, gaya tarik fluida yang mengalir ke arah sumur. Gaya ini meningkat seiring dengan meningkatnya laju produksi. Kemudian ada kondisi reservoir, di mana formasi yang belum terkonsolidasi secara alami rentan menghasilkan pasir. Kemudian ada akibat terproduksinya pasir. Yang pertama itu kapasitas produktif turun drastis, dikarenakan akibat naiknya butiran pasir tersubstansi dalam fluida produksi. Faktor lainnya adalah tersumbatnya lubang perforasi dan pipa salur di permukaan. Kemudian ada pembengkokan selubung atau liner.
Pembengkokan ini diakibatkan terbentuknya rongga-rongga di sekitar lubang perforasi karena pasir terproduksi terus-menerus ke permukaan. Kemudian yang terakhir itu ada pengikisan atau erosi pada peralatan produksi di bawah permukaan dan di atas permukaan pada cuk atau di persimpangan pipa salur. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan pertama itu kepasiran pada sumur berpotensi menurunkan produktivitas sumur, menyebabkan erosi peralatan, penyumbatan tubing, dan meningkatkan frekuensi prokoper. Karena itu, solusi send control yang tepat sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, grapple pack merupakan metode sand control yang efektif untuk formasi berpasir dengan karakteristik tertentu karena mampu menahan butiran pasir tanpa mengurangi produktivitas sumur secara signifikan apabila desainnya dilakukan dengan benar. Kemudian yang terakhir itu efektivitas grapple pack sangat dipengaruhi oleh pemilahan ukuran grapple, jenis screen, kualitas packing, dan metode pemasangan. Pemilihan yang tidak optimal dapat menyebabkan kegagalan awal, plugging screen, atau penurunan permeabilitas grapple pack. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.